Beli Paulus juga dinyalakan juga. Sudah bisa slide-nya? Ya. Ya, pagi hari ini saya mau sampaikan tentang cara yang berbeda. Katakan sama-sama cara yang berbeda. Saudara, sebagai umat Tuhan, saya percaya bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang bisa langsung next slide saja. Kekristenan itu berbicara tentang sebuah kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan sebuah event saja. Kekristenan itu bukan terjadi ketika saudara tiba-tiba dibaptis. Kekristenan itu bukan berbicara ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan kemudian saudara tiba-tiba disebut sebagai Kristen. Tapi kekristenan itu sebenarnya berbicara tentang sebuah kontinuitas, sebuah keberlanjutan, sebuah proses di mana nanti ujungnya adalah kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kekristenan itu kalau agama lain puncaknya adalah, mohon maaf ya, kalau saudara-saudara kita di seberang, puncaknya adalah cuman ketika kita mengucapkan 1-2 patah kalimat yang menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan nabinya, nah itu kita jadi seorang muslim. Tapi untuk kekristenan itu berbeda, saudara. Kekristenan itu bukan cuma ketika hal seperti itu terjadi. Apakah itu salah? No. Ya, firman Tuhan bilang bahwa kita harus mengaku dengan mulut, dan kita harus apa tuh? Saya kaget, saudara. Kita harus mengaku dengan bibir, mengakui juga Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, maka kita dijadikan anak-anaknya, amin. Sekarang kebanteran Mas Heru, tadi kepelanan sekarang kebanteran ya. Tapi selanjutnya ada proses di mana kita ini sebagai seorang anak-anak Tuhan itu harus berjalan langkah demi langkah, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Untuk semakin lama kita ini semakin dekat, semakin menyerupai Yesus Kristus yang kita sembah. Kalau zaman dulu orang Muslim itu ya dengan begitu, dengan caranya mereka bisa disebut sebagai seorang mu'alaf, seorang Muslim. Tapi pada zaman dahulu orang Kristen itu tidak disebut Kristen karena sesuatu, karena atribut yang melekat pada mereka ya, karena tata cara ibadah yang mereka laksanakan gitu. Orang Kristen itu disebut sebagai orang Kristen karena gaya hidupnya mereka. Jadi istilah Kristen itu berbeda dengan istilah yang lain di dunia ini. Amin. Jadi kalau agama yang lain itu Tuhannya bawa agama, wah hari-hari ini banyak sekali perdebatan yang sengit sekali di TikTok, di Instagram, di mana saja. Sampai Mas Yuke kemarin katanya pastor bilang, wah saya bisa jawab semuanya, keren sekali saudara. Manten baru, auranya beda nggak saudara? Masih beda ya? Esther juga beda banget kayaknya. Ya, tapi perdebatan semacam ini ya cuman menimbulkan hal-hal yang menurut saya tidak signifikan gitu saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang kekristenan selanjutnya, kita ini kalau kita misalnya ke pantai, kita main ke laut, kita itu tidak bisa melihat seluruh keindahan laut cuman dari kita kecek, apa itu kecek? Beli bahasa Balinya kecek itu, main air di pinggiran pantai itu namanya kecek. Kalau di Bali apa ya? Kecek juga. Kecak. Jadi kalau kita mau melihat seluruh keindahan laut yang sebenarnya, kita cuma tidak bisa di tepi-tepiannya. Tapi kalau kita mau melihat keindahan yang sebenarnya, kita harus diving. Kita harus menyelam sampai ke dalam. Amin. Di Indonesia ini yang paling terkenal apa ya? Bunaken ya. Taman lautnya itu ada, kalau kita lihat di YouTube, di mana itu, taman lautnya itu indah banget saudaraku. Indah kayak hubungannya Mas Yuka sama Esther itu loh. Yang lagi hot-hotnya itu loh ya.
Jadi, tapi kita enggak bisa cuman lihat dari pinggir pantai, terus kemudian kita berdiri aja di sini dan Anda lihat taman laut di dalam itu enggak bisa. Mau enggak mau, kalau saudara mau lihat kedalaman, kalau mau lihat taman lautnya, Anda harus turun ke dalam, Anda harus menyelam ke dalam, dan Anda harus lihat sendiri di sana. Ada ikan, ada terumbu karang, ikannya warna-warni. Wah, saya kapan lalu jalan-jalan ke Surabaya itu, ada di pasar ikan di daerah mana itu ya, dekat Kodam, itu ada yang jualan akuarium air laut, saudara. Akuarium air laut itu beda dengan yang air tawar. Air laut itu bagus banget. Nah, caranya untuk dia bisa bertahan itu alat-alatnya juga macam-macam. Ya, Mbak Sari, di tempatnya Mbak Sari itu malah ada akuarium yang isinya ikan angler itu loh, saudara. Jadi ikan yang ada di laut dalam. Jadi, saya juga penasaran, minta fotonya aja nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Teknologinya saya pikir seperti apa. Karena di laut dalam tentunya tekanannya berbeda kan. Nah, ini bisa dipelihara di darat. Jadi akuarium, tapi akuarium bawah laut yang laut dalam. Jadi saudara bisa bayangkan teknologi seperti apa yang dia bisa pakai. Itu hanya untuk kita bisa melihat tanpa kita menyelam. Tapi ya namanya akuarium kan cuman sepotong kan. Cuman miniatur aja daripada laut yang sesungguhnya. Nah, kalau kita mau lihat kedalaman yang sesungguhnya, ya di laut yang sesungguhnya, saudara. Memang kalau kita masuk ke dalam laut tentunya akan lebih banyak resikonya. Pertama, tekanannya berbeda, ada ombaknya yang kita harus hadapi, kita juga harus pinter berenang. Kalau saya ini pasti alamat almarhum, saudara, karena diving. Jadi kalau menyelam sampai ke kedalaman tertentu itu memang butuh latihan tersendiri ya. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba masuk ke dalam kayak gitu, harus ada latihannya dulu, free dive atau apa itu yang sekarang lagi marak ya. Jadi nanti sampai pelan-pelan nanti saudara akan bisa sampai ke kedalaman tertentu. Nah, begitu juga dengan kerohanian kita, saudaraku. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam kerohanian kita yang lebih dalam, berbicara tentang kedalaman ini, maka harus ada pengalaman-pengalaman yang selalu baru di dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa. Apalagi yang Bapak Ibu yang sudah senior ya, Pak Asnan, Pak Hari, Bu Sri, dan kawan-kawan ini. Saya percaya Bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah makan asam garam, mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Nah, tapi gini saudaraku, yang hari-hari ini terjadi di dalam hidup saya adalah biasanya kalau misalnya kita menghadapi sebuah pengalaman yang baru gitu, kita seolah-olah kita ini bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Kita ini seolah-olah sepertinya bisa mengira-ngira apa yang nanti akan terjadi ke depan gitu. Jadi sok-sokan sekarang kan modelnya apa-apa ada ilmunya, apa-apa ada perhitungannya gitu kan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu modelnya kayak semua hal itu bisa diperkirakan gitu. Seolah-olah dia jadi Tuhan. Nah, seringkali pada kenyataannya kita ini mengalami sesuatu yang berbeda. Mengalami sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita bayangkan, yang kita rencanakan. Satu kali saya juga mengalami hal yang sebenarnya jauh dari perkiraan saya, saudaraku. Kapan lalu itu saya saya ambil mobil ya, saudara. Jadi saya sedikit kesaksian aja, jangan dulu deh, mundur dulu. Kerpean saya enggak tahu HP saya di mana ini. Enggak apa-apa wis. Jadi saya kapan lalu itu ambil mobil. Karena pertimbangannya begini, ada orang yang bilang saya ini terlalu nekat. Ada orang yang bilang mau iki rada ngawur iki. Ya iman sama ngawur memang beda tipis, tapi saya juga enggak ngerti saya beriman apa ngawur pada waktu itu. Tapi yang jelas gini, perhitungan sederhana saya adalah ketika saya ambil mobil, nanti saya mau niru Mas Yafet nih ceritanya. Yafet kan nge-Grab, Gokar gitu ya. Karena saya ada usaha minyak itu cuman
biasanya ya paling seminggu 1 atau 2 truk gitu. Ya 1 atau 2 hari kerja biasanya kan. Nah setelah 2 hari kerja ini biasanya cuman gelendang-gelendung di rumah saudara. Nah kan jenuh ya. Pikir saya kalau misalnya saya ada mobil kan saya bisa nge-Grab, saya bisa go-kart gitu. Ya bayangan saya adalah ketika nanti saya ambil mobil ini ya dananya yang untuk bayar cicilan itu berasal dari minyak ya. Saya hitung-hitung 2 atau 3 kali datang saya percaya sudah ketutup gitu. Terus kemudian untuk hidup sehari-hari dan keperluan-keperluan yang lain saya pikir nge-Grab aja cukup lah. Enak kan saudara ya. Rancangannya itu ringan sekali. Tapi tahu enggak saudara, yang bikin sekarang saya agak limbung. Saudara. Ternyata minyaknya ini macet. Saudara. Di luar prediksi BMKG. Saya waduh. Ya akibatnya yang sebelumnya saya rencananya nge-Grab itu cuman suka-suka. Rencananya saya jadi supir taksol ini cuman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beberapa keperluan yang lain gitu ya. Hari ini kayak jadi penghasilan utama, saudara. Dan tahu enggak, ketika saya jadikan ini penghasilan utama gitu, waduh, saya harus tidur pom bensin kan. Tahu enggak saudara? Di Mojokerto itu ternyata Grab itu enggak banyak yang pakai. Lah Gokar itu kayak kuota dari pengemudinya itu sudah penuh. Jadi saya nggak bisa diaktifkan dulu, nunggu sampai ada kuota lagi baru saya bisa aktif. Nah ya di Mojokerto itu yang banyak aktif itu Gokarnya. Nah saya nggak bisa jalan Gokarnya karena masih ada kendala yang itu ya saudara. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus nge-Grab sampai ke Surabaya. Nah nge-Grab ke Surabaya kalau misalnya saya ngekos pertimbangannya ya pertama BBM ya. Kalau misalnya saya ngekos di Surabaya Barat gitu misalnya. Terus orderan terakhir saya dapatnya di Surabaya Timur. Wah kan BBM lagi nih untuk saya pulang ke kos. Jadi saya pikir sudahlah nggak ngekos lah. Saya nomaden aja kayak manusia purba gitu loh. Saya setiap hari tidur hotel saudara. Hotel Merah Putih. Pom bensin. Jadi awal-awal itu jujur saudara saya ngerasa aduh Tuhan kok kayak gini ya. Kok sesuatu yang menurut saya dulu itu hal yang buat cuman untuk mengisi kesibukan gitu ya. Ini sekarang malah jadi kayak jadi kayak ya tempat saya bersandar mau nggak mau gitu. Di luar perkiraan saya. Nah, kita belajar juga nanti dari Daud. Seorang Daud ini raja yang saya percaya dia ini diproses Tuhan yang luar biasa, akhirnya menghasilkan kepekaan juga yang luar biasa. Langsung aja kita buka ayatnya. 2 Samuel 5 ayat 18-19. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Stop dulu sampai di sini. Jadi yang saya tandain warna biru-biru ini, di sana dikatakan sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi ceritanya waktu itu orang Israel ini mau diserang sama orang Filistin di lembah Refaim. Akan terjadi 2 serangan ceritanya ya. Saya bocori dulu di depan. Jadi akan terjadi 2 kali serangan. Yang pertama ketika Daud datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, maju, aku akan serahkan orang Filistin ini kepadamu. Yang pertama ya. Lanjut, bagian yang kedua. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanya Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Terus?
Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Terlihat berbeda saudaraku? Terlihat berbeda ya. Yang pertama ketika Daud datang kepada Tuhan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus maju enggak? Aku mau orang Filistin ini mau serang aku nih. Aku mau maju, Tuhan serahkan enggak orang Filistin ini ke dalam tanganku. Yang pertama kali Daud berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, maju, maju, aku akan serahkan orang Filistin ini ke dalam tanganmu. Tapi yang kedua kali ketika orang Filistin ini maju untuk menghadapi Daud dan pasukannya, Daud tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, aku harus maju enggak? Akan kau serahkan enggak orang Filistin ini ke dalam tanganku? Tuhan bilang, jangan maju. Kenapa yang pertama kali Daud harus maju, yang kedua kali Daud enggak boleh maju? Ada strategi yang lain yang Tuhan mau kasih. Jadi Daud harus disuruh, kalau misalnya di sini tempat duduknya orang Filistin, pasukannya Daud ini harus berkeliling sampai semuanya melingkar gitu ya. Jadi diam-diam pasukannya Daud ini harus melingkar gitu. Sampai kemudian nanti tunggu dulu ada bunyi dari pohon kertau itu, dari antara pohon kertau itu nanti akan bunyi derap langkah. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan kau. Dari saat itulah kau harus maju. Ya. Jadi ketika dia maju, wah, langsung diserbu habis, Saudara. Kalau yang kemarin itu Daud maju dari depan, des diserang, masih ada yang kabur-kaburan ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, kemana aja. Hari itu dia harus keliling, dikepung gini ya saudara, dan dihabisi sampai habis. Amin. Jadi ada cara yang berbeda. Nah kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus peka dengan hal-hal seperti ini. Terkadang kita berharap bahwa wah Tuhan akan tolong saya dengan cara seperti ini. Kalau saya berdoa, kalau saya berpuasa, kalau saya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhan akan tolong saya dengan cara seperti ini. Kalau saya melakukan ini, saya melakukan A, saya melakukan B, Tuhan juga akan bertindak seperti ini, seperti itu, seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang Tuhan Yesus, Tuhan itu bergerak di antara kita dengan cara yang berbeda. Tidak sama caranya, tidak selalu sama. Itu sebabnya kita harus memiliki kepekaan tersendiri dengan suara Tuhan. Amin, saudaraku. Saya juga hari-hari ini lagi belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Belajar untuk, dia namanya pengusaha. Kalau dulu jujur saudara, kekhawatiran itu minim sekali. Karena ya namanya karyawan ya. Dulu Mbak Ani masih di Ciwi gitu ya. Wah nyaman sekali setiap bulan. Semuanya bisa terukur. Sudah terhitung ya. Sudah ada pendapatan pasti. Setiap bulan dapat berapa Mbak Ani? 35 juta. Luar biasa. Mbak Ani satu bulan dapatnya 35 juta. Rame kemarin ini saudara. Jadi setiap bulan itu ada pendapatan pasti kayak gitu ya. Saya dulu juga wah nyaman saudara. Jujur aja jadi seorang karyawan itu nomor satu itu kenyamanannya. Tenang saudara. Ya Mas Yuka belum pernah ya Mas Yuka ini dari awal memang usaha. Ketika pastor dulu mentoring kita ya. Saya Mas Yuka, Mas Rudi, ayo berusaha, punya usaha. Mendirikan usaha, Mas Yuka sama Mas Rudi mulai usaha, saya malah kerja. Jadi saya agak telat prosesnya. Ketika mereka sudah mengalami dak-dek setiap saat, saya santai-santai aja. Sekarang ketika Mas Yuka usahanya sudah mulai stabil, mulai enak, saya yang montang-manting. Makanya dengar suara bapak kita itu penting ya. Jadi saya percaya di dunia usaha, iman kita itu benar-benar dibutuhkan banget. Betul Mas Yuka? Wah benar-benar mengandalkan Tuhan loh saudaraku. Oh, kayak toko apalagi kayak toko-toko gitar kayak tokonya Mas Yuka gitu. Kan enggak setiap hari orang beli. Wong saya yang minyak setiap hari orang beli aja masih ada nganggur-nganggurin minyak. Apalagi gitar. Nah saya tokonya Bu siapa?
Bu Asnan gimana Bu tokonya Bu? Dapat berapa puluh juta setiap hari Bu? Nah mesti, tapi saya percaya dengan adanya usaha-usaha ini banyak orang yang diproses Tuhan, banyak orang yang digembleng sama Tuhan. Nah, hari ini saya juga ngalami hal yang sama saudara. Ketika dulu saya santai aja, tenang dengan penghasilan yang sudah tetap, apalagi saya sama istri dua-duanya masih kerja saudaraku. Wanteng. Saya hampir berapa saat sekali gitu mesti ngajak Dewi, Heru datang ke rumah. Ayo belanja, makan-makan, dimasain Heru sama Dewi kayak gitu. Sekarang saudaraku, pirang wulan Ruh terakhir makan-makan. Kayak wis suwi. Sampai lali. Jadi sekarang itu cara mengelolanya berbeda. Kalau dulu saya bisa perhitungkan, oh di tanggal segini biasanya keuangan sudah mulai nipis nih. Ya wes, Heru ojo neng omah sik. Awal-awal bulan ketika habis gajian gitu, wah, Heru pengen makan apa? Babi? Wes. Sombong. Akhir bulan po, tempe loro dibagi wong saom. Tapi saya percaya Tuhan punya caranya untuk mendidik saya dan istri saya, saudaraku. Amin. Jadi ngadepi musim yang berbeda. Nah ini musim ini juga kata yang menarik buat saya sama istri. Dulu saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu awal-awal menikah gimana ya ceritanya ya? Ngalami hal yang sama enggak ya? Keuangan agak goyang-goyang gimana gitu. Oh tambah nemen. Tuh sayangku, dengar para senior ya. Memang musimnya begitu ya. Kayaknya semua rumah tangga muda pasti harus mengalami. Mas juga siap-siap ya. Ya, jadi mulai ada goncangan-goncangan sedikit, mulai ada ombak-ombak di rumah tangga kecil kami gitu ya. Ya belum ada, puji Tuhan belum ada anak. Jadi ketika masih montang-manting gini masih belum ada tanggungan yang harus bagaimana saudara. Bayangin kalau saya sudah ada anak terus kondisinya kayak gini, cicilan mobil menanti, aduh, kayaknya kukul ini wakeh. Saya disuruh khotbah pastor ini sudah jerawatan nih. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya apa yang kita perlu lakukan ketika kita menghadapi masa di mana Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang di masa-masa yang berbeda itu ada cara-cara yang Tuhan sedikit banyak akan ajarkan kepada kita. Nah, saya di sini bukan berarti saya mengajar ya saudara. Saya share apa yang hari-hari ini saya sedang alami. Jadi kalau ini saya bicarakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti saya sudah lolos. Saya juga baru dapat ini. Saya juga lagi baru ngalami. Ya. Yuk lanjut. Yang pertama adalah tetap beriman, yang kedua cuma dua aja, bertumbuh di tempat yang tepat. Lanjut. Ya, silakan beli. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beli, diulang sekali lagi saya mau minum. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa harus kita tetap beriman? Karena di sini dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya kemarin iseng-iseng coba cek bahasa Inggrisnya di King James Version-nya. Bisa ditampilkan? Yuk beli. Now, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Ya. Bahasa Inggrisnya bilang gini, now faith is the substance of things hoped for. Substance. Saudara tahu substance itu apa? Bahasa Indonesianya ya substansi. Substansi itu apa? Saya pelajari di selanjutnya di KBBI. Itu artinya watak yang sebenarnya dari sesuatu. Bisa juga diartikan isi, bisa juga diartikan pokok, bisa juga diartikan inti. Ya, kelihatan enggak saudara? Kecil banget ya.
gampangannya gini, substansi ini gampangnya seperti ini. Kalau saudara mau bikin nasi goreng, saudara harus punya apa? Yang paling penting. Nasi, betul? Saudara mau bikin telur ceplok, yang harus saudara punya telur, bukan garamnya, bukan isian-isian yang lain. Kalau mau bikin nasi goreng, bukan ayamnya, bukan sosisnya yang penting, bukan telurnya yang penting, tapi yang paling penting adalah nasinya. Betul? Nah, iman itu seperti itu. Kalau kita mau cari mujizat, kalau kita minta pertolongan Tuhan, kalau kita minta mujizat-mujizat itu terjadi di dalam hidup kita, modal awalnya itu satu. Apa? Iman. Amin, saudaraku. Begitu pentingnya iman itu di dalam hidup kita. Jadi ini adalah kayak seperti bahan dasar di mana Tuhan mau kerjakan sesuatu. Jujur aja saudara, kalau kita beriman ketika kita lagi dalam hidup yang tenang, kayak kemarin tadi saya cerita ketika hidup saya tenang gitu ya. Jadi karyawan, ada gaji tetap, setiap bulan ada yang dijaga gitu ya. Ya, saya tidak bilang karyawan itu tidak punya iman loh ya saudara. Tapi saya percaya akan diproses di hal yang lain. Tapi untuk keuangan, ini saya bicaranya di lingkupnya di keuangan ya. Waktu saya jadi karyawan ya biasa aja. Saya nggak perlu mengandalkan siapa-siapa. Kalau misalnya kurang-kurang pun, gaji saya dan gaji istri saya digabung masih kurang pun, nama baik saya di Mas BRI itu masih masih cukup bagus ya. Jadi utang-utangan itu sangat menjanjikan, sangat menggiurkan gitu bagi saya waktu itu ya. Tapi hari ini saudara, sapa sing gelem ngutangi gak duwe gaji ya toh? Yang mau ngasih saya pinjaman dengan nilai yang saya butuhkan gitu, siapa? Oh enggak ada jaminan saya bisa bayar. Jadi mau mau klik BRI, BCA, BNI, Mandiri, apa segala macam sudah tidak bisa. Apalagi ini sudah di Mandiri ini ada mobil ya, cicilan mobil saya di Mandiri, cicilan rumah saya di BTN, wah oke. Sekarang itu saudara, modelnya utang-utangan itu kalau kita mau mencairkan kredit, nama kita itu sudah jadi data kita itu sudah online. Jadi oh Mas Immanuel ini sudah ada tanggungan ini, tanggungan itu, tanggungan A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau dulu kan masih manual ya, kadang ya di BI checking katanya Pak Hari. Sekarang itu sudah online semua. Jadi kalau kita mau mengajukan pinjaman ke pihak yang lain ya enggak bisa. Pihak yang lain ini tahu kok kita punya tanggungan di sana. Gajinya cuma segini, tanggungannya segitu lah. Kate utang aku meneh piye wong. Gitu. Enggak bisa. Jadi sudah benar-benar enggak ada yang saya andalkan. Jadi saat-saat yang seperti ini saudaraku, benar-benar saya butuh punya iman kepada Tuhan Yesus saya. Kapan lalu sempat saya agak down jujur saudaraku. Waktu hari-hari pertama, kedua, ketiga gitu ya. Waktu saya nge-Grab itu, wah lumayan penghasilannya. Saya enggak sadar kalau itu weekend. Wah sehari bisa dapat segini sayang, saya bilang gitu ya. Segini saya dapat segini, luar biasa lah. Tak hitung-hitung, cukup lah, lebih-lebih lah ini kalau misalnya kita dapat segini setiap hari. Tiba-tiba masuk ke minggu berikutnya. Saya masuk minggu berikutnya, saya nunggu sampai drumus di dalam mobil, saudara. Itu gak dapat penumpang. Dan ya secara perhitungan akhirnya meleset dari yang hari-hari sebelumnya saya dapat gitu. Di situ saya mulai ngerasa, Tuhan ya apa ya? Mulai ada hati saya khawatir, mulai saya mengeluh, mulai saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan piye toh iki maksudnya, kok aku sekarang jadi kayak gini ya Tuhan. Kayak seolah-olah segalanya jadi lebih buruk. Sampai satu ketika saya istirahat di depan salah satu perumahan yang elit gitu ya di Surabaya, di bawah pohon gitu. Saya istirahat di situ. Waktu itu dibekali istri saya makan siang, jadi saya makan siang di situ. Pas saya lagi makan siang, saya tidak sadar kalau ada bapak-bapak Grab juga, ya tapi yang motor Grab car itu loh. Itu di parkir di seberangnya mobil saya gini.
sambil di setirnya itu gini, saudara. Saudara tahu saya nangis gitu. Koyok-koyok paling menderita, lihat ya. Kayak Tuhan bicara sama saya. Kok sok-sokan paling menderita gitu. Lihat tuh bapak-bapak. Habis makan ya saudara tuh, habis gini ya. Dia ambil bontotannya di centelan motornya gitu. Pakai kresek kelihatan nasi bungkus gitu. Makan nasi bungkus, buang sembarangan. Nah, poinnya bukan di situ. Tapi kayak Tuhan bilang sama saya, bukankah keadaanmu itu masih jauh lebih baik dari Bapak? Kamu bisa bayangin gak kalau ini hujan? Bapak ini berteduh di mana? Kamu tinggal tutup mobil, nyalain AC, aman, gak kehujanan. Bapak ini gimana? Ketika semuanya orang kepanasan, gitu, kamu pakai AC, walaupun ya jadi taksi online. Kayak Tuhan bicara banyak, Tuhan ajari saya bagaimana bersikap sama Tuhan. Saya diajari bagaimana saya bersyukur sama Tuhan. Saudara, sejujurnya beberapa bulan ini ada banyak sekali yang saya mau kerjakan gitu. Ya namanya orang masih kerjaannya belum pasti gitu kan ya, usaha minyak juga tiba-tiba mandek, tiba-tiba kurang baik lah secara kondisi keuangan. Ya saya berusaha untuk cari peluang-peluang yang lain gitu loh. Saya kapan lalu coba porang, kedelai dan sebagainya. Saya semangat saudara. Saya beriman, saya percaya bahwa Tuhan akan berkati saya lewat usaha saya. Apapun yang saya kerjakan, firman Tuhan bilang pasti berhasil. Tapi pada kenyataannya saudaraku, saya main porang itu, bukan main porang ya, masih belajar ini. Ceritanya saya tiba-tiba ketemu pembeli. Saya ketemu pembeli, Mas carikan saya porang, harganya segini. Saya carilah ke beberapa teman saya ya namanya porang kan agak di minggir-minggir ya, di desa-desa gitu ya. Saya cari di sana, ketemulah saudaraku. Dan porangnya ini sudah hampir 5 tahun nggak dipanen. Jadi pasti ini gede-gede. Jadi kemungkinannya tanahnya dia itu sekitar 5 hektar. Dan saya tanya, Pak estimasinya berapa kalau misalnya kita panen sekarang? Ya kurang lebih ada 100 ton. Wah semangat saudaraku, 100 ton. Saya waktu itu ngambil beberapa ribu rupiah, kalikan 100 ton. Saya sudah membayangkan yang indah-indah kan ya. Secara langsung ini. Saya langsung bayangkan indah-indah, tak teplek BRI, BNE Mandiri. Saya nggak mikir mobil beberapa bulan gitu ya saudara. Mantap sekali. Oke. Singkat cerita di hari H kita mau ketemu sama pembeli sama penjualnya ini saya temukan. Pak tolong disurvei dulu ya si pembelinya. Cek benar-benar ini barangnya ada atau enggak. Nanti saya terlanjur bawa truk dan sebagainya ke situ barangnya zong. Oh iya wes Pak siap. Saya datangi si orang yang saya kontak ini. Kemudian tak tanya, barangnya siap enggak? Itu sampean tanya aja ke Pak D saya. Kebetulan itu masih saudaranya yang punya lahannya itu saudara. Jadi bukan dia sendiri. Tak tanya, saya dikasih nomor teleponnya, saya tanyalah, Pak porangnya gimana? Wah ini kalau gini Mas. Wah saya sudah enggak enak saudara. Jawabannya sudah enggak meyakinkan kan. Jadi gini Mas, waduh saya kena jadi gini wis mulai ketar-ketir saya. Waduh. Insya Allah kalau barangnya itu ada 5 hektar itu semuanya saya tanami porang. Tapi masalahnya begini, ada masalah saudara. Jadi ketika musim kemarau ternyata tanaman ini mati. Lah salahnya adalah karena DI kapan lalu itu gondok gara-gara harganya hancur. Jadi dia wes nggak gondok, nggak mau panen, nggak diurusin lagi lahannya. Jadi itu lahannya kayak semak belukar gitu loh. Dan tidak ditandai sama sekali. Nggak tahu nih pohonnya mau di sini atau di mana nggak ngerti. Jadi solusinya begini Mas, sampai nunggu musim hujan dulu, ya nanti tanamannya tumbuh, saya tandai
tanamannya itu saya tandai, setelah musim hujan kita panen. Waduh, lemes gak saudara? 75 juta di depan mata saya. Melayang cuman gara-gara musim ini. Aduh Pak, saya saking garingnya ya toh. Saking keuangan ini sudah bahasa Inggrisnya itu entup-entup gitu ya. Saya paksa ini orang. Pak, gini aja loh. Wes kita panen ngawur. Kita wes pokoknya duduk ngawur. Sampai saya dimarahi sama orangnya. Mas, sampean iki guyon lah. Iki 5 hektar, nek sampean 1 meter 2 meter, kalau 1 meter 2 meter sampean panen ngawur gak apa-apa. 5 hektar, gegere sapa Mas kata dia. Saya dimarah-marahi orang gara-gara hawa nafsu nih. Nggak cukup di situ, kedelai juga ngalami hal yang sama. Waduh, saya pikir Tuhan, ya di tengah kegalauan saya lagi bingung-bingungnya ini saudara. Saya lagi, aduh, kayak gimana sih? Kayak rasanya saya sudah berusaha maksimal nih. Saya cari link ke sana, saya cari link ke sini, saya cari mencoba peruntungan yang baru, mencoba usaha yang baru. Saya maksimal sudah keliling-keliling pabrik-pabrik tahu di Jombang itu saya kelilingi saudara. Dan sehari itu bisa kira-kira 25 ton waktu itu. 25 ton ya, untung saya sudah berapa juta sehari. Bereset pisan. Jadi kayak semua hal itu sudah saya coba maksimal, tapi kok nggak hasil. Saya bilang, Tuhan, piye? Terus gimana Tuhan? Saya akhirnya ngobrol sama istri saya, makanya dipastikan ya anak-anak muda, beli Paulus, Mbak Septi, Mbak Sari, ya. Pasangan hidup saudara itu harus benar-benar anak-anak muda ini ya. Pasangan hidup saudara itu benar-benar harus sevisi, benar-benar saudara tahu kualitas imannya, kualitas rohaninya. Saya ngobrol sama istri saya. Ya apa ya Dek ya, kok gak hasil-hasil nih. Semua hal yang saya sampai gak berani cerita loh sama istri saya. Saya mau kemana. Karena kayak saya kesana modelnya kayak merono merene tapi gak menghasilkan. Saya sungkan sama istri saya, bendino jaluk sangu ke bensin gitu. Ya saya kasih, saya ada usaha, ada uang masuk, saya kasih ke dia, tapi kemudian saya mintai lagi buat bensin, buat ini setiap hari. Saya sampai sungkan minta. Jadi saya nggak cerita sama istri saya. Nah, kemudian ketika saya ngobrol sama istri saya, sampailah di sebuah obrolan, kita ngobrol tentang Elisa ketemu istri dari seorang nabi yang sudah meninggal, dan kemudian orang ini ditagih utang. 2 anakku ini, ya Tuanku, mau diambil untuk dijadikan budak karena aku tidak bisa bayar utang. Terus Elisa tanya gini sama dia, apa yang kamu punya di rumahmu? Enggak ada yang lain, saya cuma punya sebuah buli-buli berisi minyak. Dia bilang gitu. Oke, kalau gitu Elisa bilang gini saudaraku, kamu sekarang minta kepada tetanggamu, minta kepada saudaramu, buli-buli yang baru atau yang sudah lama, yang sudah tidak terisi, yang enggak terpakai, kamu masukkan ke rumahmu, nanti kamu tutup pintu, kamu isi buli-buli itu dengan minyak yang ada padamu. Dan mujizat terjadi. Saudara, ketika dia sudah pinjam ke semua ya, jadi orang ini sudah pinjam, mungkin sudah pinjam ke Bu Sri, sudah pinjam ke Bu Satiman, sudah pinjam ke Mbak Ani, sudah pinjam kemana-mana, buli-bulinya sudah ngumpul, buli-buli itu kayak tempat minyaknya itu loh saudara. Sudah ngumpul banyak, dikunci pintunya, jebret. Kemudian minyak itu mulai dituangkan ke buli-buli. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ternyata semuanya sudah diisi penuh. Dan tiba-tiba minyak itu berhenti. Nah, saya ngobrol hal ini sama istri saya. Sampai semuanya itu sudah diisi penuh, minyaknya baru berhenti. Nah, saya baru tek gitu ya. Kayak Tuhan bicara sama kami berdua gitu. Bukan masalah buli-bulinya yang nanti akan aku isi penuh. Tapi kamu jalan ke rumahnya Mbak Ani, Mbak Ani pinjam buli-bulinya boleh. Nanti saya mau pakai dulu ya. Saya mulai bangun jaringan kan. Saya mulai bangun hubungan sama Mbak Ani. Saya datang ke rumahnya Bu Sri. Saya bangun jaringan lagi sama Bu Sri. Saya kayak ngerasa ini iman saya saudara. Iman saya dengan istri saya sepakat bahwa
Saya hari-hari ini kalaupun misalnya masih belum ada hasil, belum waktunya saya ngisi buli-buli saya percaya jaringan ini yang saya lagi bangun hari-hari ini. Ya, kan? Jadi itu iman saya ya saudara. Jadi satu saat nanti ketika sudah semua jaringan ini, semua buli-buli dari tetangga-tetangga saya, dari teman-teman saya, dari saudara-saudara saya ini semuanya sudah penuh, sudah memenuhi rumah saya, Tuhan akan mulai isi dengan minyak-minyaknya. Amin. Iman saya seperti itu. Jadi di tengah keputusasaan, di tengah kekhawatiran, di tengah saya mulai gundah gitu, Tuhan mulai berbicara. Nah, berbicaranya ya gitu. Bisa langsung Tuhan bicara sama kita, bisa lewat pasangan kita, bisa lewat teman kita. Dan juga bisa lewat pemimpin kita. Yang kedua, yuk bertumbuh di tempat yang tepat. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lanjut. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, jadi kalau tadi kita harus selalu beriman, gitu. Kita harus selalu mempunyai iman. Karena pastor pernah ngajar kan, pastor pernah bilang iman itu ada tingkatannya, mulai dari tidak punya iman, iman kecil, iman sebesar biji sesawi dan seterusnya dan terusnya. Ya, ada tingkatan-tingkatan imannya. Kita akan semakin lama itu sebagai orang Kristen itu iman kita itu akan bertumbuh. Rasul Paulus sampai bilang, aku sudah mengakhiri sampai garis akhir dan aku memelihara imanku. Sekelas Rasul Paulus saja imannya dipelihara. Kata dipelihara itu kan kalau saudara pelihara hewan peliharaan itu gimana sih saudara? Kasih makan setiap hari, kasih minum setiap hari. Bertumbuh enggak saudara? Bertumbuh. Nah begitu juga dengan iman kita. Nah salah satu penentu iman kita itu bertumbuh atau enggak. Itu kita berdiri di tempat yang tepat atau enggak. Kita berdiri di tempat yang bertumbuh, di tempat yang Tuhan taruh atau enggak. Dalam hal ini ya di gereja kita. Kalau saudara sudah punya bakalnya, kalau saudara sudah punya modalnya tadi, iman tadi kan saya bilang dasarnya kan, kayak pokok bahan dasar, bahkan bahan pokoknya. Saudara saya percaya, saudara datang ke tempat ini itu sudah punya bahan pokoknya ini tadi toh. Saudara datang ke sini karena saudara percaya Tuhan kan? Amin. Saudara datang ke tempat ini saya percaya bukan karena hal yang lain. Kalau di tempat-tempat yang lain mungkin agak ambigu antara saudara beriman atau enggak. Tapi kalau di tempat ini saya yakin sekali, saya dengan hati saya percaya bahwa saudara datang ke tempat ini murni karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Di tempat lain, di mana-mana ada banyak sekali manipulasi-manipulasi yang terjadi. Ada banyak pemimpin-pemimpin rohani itu yang justru tidak mendukung pertumbuhan rohani daripada anak-anaknya. Di tempat kita, saudara ngerasa gitu enggak? Saya percaya enggak, saudara. Di sini dikatakan ketika si Daud datang kepada Saul karena diolok-olok sama si Goliat, ya. Jadi Goliat ini lagi ngamuk-ngamuk di luar sana. Di depan gereja Saul ngamuk-ngamuk nantang-nantang gitu ya. Woi, siapa wani nantang aku? Siapa berani lawan aku? Si Daud ini emosi, datanglah dia sama Saul. Janganlah tawar hati ya Tuanku. Hambamu ini akan menghadapi orang Filistin itu. Tapi seorang pemimpin yang namanya Saul ini, apa yang dia katakan? Tidak mungkin engkau dapat Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin. Dikatakan di situ dia seorang pemimpin loh saudaraku. Saul ini pahlawan perang. Saul ini orang yang diurapi Tuhan. Tapi ketika ada orang lain yang muncul, ketika ada seorang Daud yang masih lucu, dia nggak tahu mungkin ya dia diurapi oleh Samuel waktu itu. Dia bilang dia tidak menyetujui bahwa Daud ini bisa mengalahkan seorang Goliat di luar sana.
Daud, kamu ini guyon lah, bercanda ya. Nggak mungkin kamu itu bisa mengalahkan seorang Goliat. Dia itu dari saat mudanya dia sudah berperang. Sedangkan kamu masih sangat muda. Terdengar familiar nggak saudara? Jadi banyak sekali di luar sana pemimpin-pemimpin rohani sekalipun. Ketika dia melihat anak-anaknya yang berpotensi, bukan malah didukung, malah dihabisi saudara. Dibikin kecewa, dibikin sakit hati. Ada orang tiba-tiba datang sama gembalanya, saya dengar kesaksiannya Pak Kris Manusama ya. Kris Manusama itu dulu pelayanan di Ambon, waktu kerusuhan Ambon itu. Dia juga ngalami hal yang sama, iri secara rohani. Jadi iri itu bukan cuma sekedar materi, kalau anaknya punya ini itu terus atasannya iri itu biasa. Tapi secara rohani juga bisa iri. Ketika perang Ambon itu terjadi meletus ya, Kris Manusama ini berdoa sama-sama dengan jemaat. Tiba-tiba jemaatnya bersaksi, saya ditolong Tuhan Pak, saya digendong malaikat Pak. Si. Saya gembalamu, katanya gitu, katanya Pak Kris ini bilang gitu. Saya nggak pernah digendong-gendong malaikat, lihat aja belum pernah. Kok kamu digendong-gendong malaikat? Enak men. Tuhan tolong saya Pak, ketika rumah saya dibakar Tuhan gendong saya. Lah kecemburuan rohani ini mulai merasuki jiwa pemimpin-pemimpin rohani zaman sekarang saudara. Amin. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang duduk di dalam penggembalaan itu justru membuat kecewa banyak orang. Banyak anak-anak muda itu sekarang malah ngeri saudaraku. Ada satu anak muda itu bilang gini, ini anak-anak muda ya, jangan sampai ngikutin ya yang seperti ini ya. Dia bilang kata-katanya keren saudara, tapi ngawur. Dia bilang gini, dulu orang Kristen itu datang ke gereja untuk mempertahankan imannya. Bukti atau tanda bahwa dia beriman kepada Tuhan itu datang ke gereja. Tapi hari ini justru anak-anak muda saya itu keluar dari gereja itu karena apa? Karena saya mempertahankan iman saya. Wih, kata-katanya keren gak? Keren loh kata-katanya, tapi ngawur saudaraku. Anak-anak muda jangan diikuti ya. Jadi dia merasa bahwa justru ketika dia keluar dari covering, dia keluar dari gereja, dia kecewa sama pemimpinnya, dia seolah-olah bisa berdiri sendiri dan dia hidup di luar sana untuk mempertahankan imannya katanya. Saya percaya justru di situ letak kejatuhan awalmu. Ketika kita ini tidak berada di sebuah covering, kita tidak menundukkan diri di bawah sebuah kepemimpinan, kita tidak punya orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan untuk membentuk iman kita, untuk membuat kita jadi semakin dewasa, maka imanmu semakin lama, saya percaya nggak akan semakin maju, pasti akan semakin turun. Amin. Percaya nggak saudara ditempatkan di tempat ini memang benar-benar Tuhan yang taruh. Amin. Percaya saudaraku. Saya beberapa bulan yang lalu, belum hitungan tahun ini, saya kayak seperti dimantapkan bahwa saya memang ditempatkan Tuhan di sini. Jadi saya ceritanya kapan lalu ngobrol-ngobrol sama Mas Yuka itu, Mas Yuka sudah di sini berapa tahun Mas Yuka? 15-an tahun ya? 15-16 tahun ya? Nah setelah itu dia beberapa tahun kemudian ngajak Mas Rudi. Nah saya sama Mas Rudi itu nggak jauh harusnya. Jadi kalau Mas Yuka mungkin 15 atau 16 ya, saya paling 12 atau 13 tahun yang lalu saya datang ke gereja ini untuk pertama kali. Sudah di sini ya, jadi yang gereja sebelah itu saya enggak menangi. Kalau yang senior-senior ini pasti sudah tahu ya sejarahnya dari awal. Nah saya ini masuk sudah di sini saudara. Nah waktu itu saya ngerasa bahwa di hari pertama saya pelayanan di tempat ini, saya tahu bahwa Tuhan taruh saya di sini. Nggak tahu kenapa, saya nggak ngerti juga kenapa, tapi saya percaya bahwa Tuhan memang menempatkan saya di gereja ini. Sampai satu ketika mulai ya masa-masa kerja yang ya namanya orang lagi mengejar karir itu kan gitu ya saudara. Wah semua hal dilakoni. Tiba-tiba hari Minggu saya harus kerja, Minggu pagi, Minggu sorenya saya baru free. Nah sedangkan kita enggak punya ibadah sore kan. Jadi
Sampai bertahun-tahun saya mulai jauh dari Tuhan, saya mulai tidak pelayanan, yang dulu setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari saya melayani Tuhan, mulai jauh dari Tuhan. Hampir tidak pernah selama bertahun-tahun itu, mungkin kayak yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah senior ini sudah tahu ya, saya ini muncul hilang, ya karena memang ngejar karir waktu itu. Nah, terus kemudian sampai satu ketika, saya ini mulai capek saudaraku. Saya mulai lelah. Saya ngerasa bahwa kok kerohanian saya semakin kering ya. Tapi saya ngerasa bahwa saya nggak bisa meninggalkan rumah saya di sini. Jadi saya bisa aja diajak teman saya pelayanan ke sana kemari gitu. Tapi saya selalu tetap bawa nama Mojokerto City Blessing. Kalau ditanyai sama orang, Mas gereja mana? Saya pasti selalu jawab Mojokerto City Blessing. Walaupun saya sudah hampir nggak pernah datang ke sini waktu itu. Di tengah capeknya saya ini bilang sama Tuhan, Tuhan, kayak aku nggak bisa kayak gini terus Tuhan. Mau nggak mau, kalau kayak gini, karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya, saya harus pindah gereja yang ibadahnya ada ibadah sore, karena paginya saya nggak bisa ibadah gitu. Saya sore juga seringkali diajak pelayanan sama teman-teman saya di luar sana gitu. Apa saya pilih salah satu dari gereja-gereja tersebut ya? Itu jadi kayak pergumulan di dalam hati saya, saudara, waktu itu. Nah, singkat cerita, saya nggak pernah ngobrol tentang hal ini sama satu orang pun. Satu orang pun tidak ada yang saya ajak ngobrol, karena bagi saya, kayak saya yakin aja bahwa tempat saya di City Blessing, tapi saya memang nggak bisa ke situ, karena pekerjaan saya mengharuskan saya untuk nggak bisa datang. Lah sedangkan kerohanian saya juga butuh. Saya nggak berani cerita istri saya bilang, ya dek besok wis bolos atau gimana, pokoknya intinya besok kita harus ke gereja. Dalam hati saya mau bilang sama pastor, saya mau pamitan sama Pastor Agung, kalau diizinkan saya juga mau pamitan sama jemaat untuk saya pindah gereja. Tapi tidak ada satu orang pun yang saya kasih tahu, bahkan istri saya aja saya nggak kasih tahu. Terus kemudian ya ibadah seperti biasa pagi ya, minggu pagi seperti ini saya main musik seperti biasa. Tiba-tiba saudara, ketika penyembahan terakhir habis firman, pastor penyembahan terakhir gitu ya, beliau noleh ke saya gini. Tidak tahu ada beberapa saudara yang ingat atau enggak. Tiba-tiba itu pastor bilang gini, kok saya rasanya sudah lama nggak mendoakan Mas Immanuel ya. Saya pengen berdoa buat Mas Immanuel. Ada yang ingat enggak? Yang Septi ingat ya? Pastor bilang gitu, saya mulai kaget kan, wah lapoi. Saya main keyboard saudara, kan pemain musik ini yang paling tak dianggap gitu ya. Ketika saudara ditumpang tangani, didoakan, ya, pemain musiknya lali, gak pernah ditumpang tangani. Jadi ya saya kadang-kadang ya pengen loh saudara, makanya saya pengen nanti, nanti mumpung inget anak-anak yang sekolah minggu sing mulai gede-gede, kita mulai ajari main musik aja ya. Biar nanti kalau kita ini yang sudah mulai uzur ini bisa ini ya, regenerasi gitu. Nah, balik lagi ke ceritanya, jadi pastor tiba-tiba datangi saya dan saya didoakan. Tahu nggak saudara doanya apa? Pastor ngomong sama saya apa? Jadi tuh pastor peluk saya, dia bilang gini, saya nggak ngerti apa yang kamu pergumulkan dengan Tuhan. Saya percaya yang tahu ini cuman kamu sama Tuhan. Tapi Tuhan taruh satu kata di dalam hati saya. Kata itu adalah here, di sini. Saya enggak ngerti, sekali lagi saya bilang saya enggak ngerti maksudnya Tuhan apa taruh kata itu di dalam hati saya. Tapi Tuhan bilang sama saya, di sini. Oh saya nangis saudara. Saya bilang, saya bahkan tidak cerita sama siapapun loh. Tapi Tuhan bicara lewat hambanya. Ya toh? Tuhan bicara lewat pastor, meneguhkan saya bahwa enggak perlu pindah, ya memang di sini tempatmu. Enggak bisa loh itu disebut manipulasi saudara. Dari saat itu saya yakin bahwa saya memang sudah ditanamkan Tuhan di sini. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian juga punya pengalaman sendiri. Kenapa saudara bisa di sini? Amin. Saya tahu karena dulu saya di salah satu gereja di Mojopahit ya, dulu ketemu Bu Sri ya di gereja yang lain ya. Jadi difasilitasi, dulu itu difasilitasi ya Bu ya. Dikasih mobil, jemaat
Jadi ada satu gereja itu yang suka ngusungi orang gitu, difasilitasi, dikasih mobil, dijemput. Tapi kenapa Bu Sri hari ini masih di sini? Kenapa enggak di gereja yang memfasilitasi itu? Saya percaya karena Tuhan taruh Bu Sri di sini. Amin. Betul ya Bu ya? Percaya ya. Memang bertumbuh di sini. Saya nggak ngerti ceritanya bagaimana, tapi saya juga kaget loh. Bu Sri ternyata di sini toh. Kok enggak di sana? Saya percaya ada prosesnya tersendiri ya. Lanjut. Nah, oke. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Ya, ini juga salah satu yang hari-hari ini sering terjadi, saudaraku. Wes ngeremeh no jemaate gitu ya. Oh, gak iso ngalahno Goliat, ngawur ae. Goliat itu jago perang kok. Nah, terus kemudian ketika si Daud ini ngeyel gitu, di ayat yang sebelumnya kalau saudara baca, loh aku ini biasa mengalahkan beruang dan singa loh, Mas Saul. Jadi ojo ngeremehno aku, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Gitu ya. Mungkin waktu itu Daud bilangnya gitu. Si pemimpin ini, si Saul ini tiba-tiba ngelihat, wah kayaknya lumayan nih potensinya nih. Dikasihlah dia ketopong, dikasih baju sirah. Yang hari-hari ini juga saudara banyak ngerasa seperti itu enggak sih? Banyak pemimpin-pemimpin itu yang menaruh seseorang itu tidak pada porsi yang tepat. Karena apa? Karena kebutuhan gereja. Wah, secara standar keimaman loh kayak dari zaman dulu gitu ya. Wah, enggak layak jadi imam. Tapi wah didorong-dorong untuk pelayanan. Ya, it's okay, tapi ya menurut saya ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan lagi gitu. Banyak sekali orang-orang yang dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh gereja dan justru membuat mereka ini tidak bertumbuh, saudaraku. Di gereja yang tadi saya sebutkan sama Bu Sri itu banyak kan Bu dulu jadi jemaat yang justru sibuknya itu di gereja, rumah tangganya nggak keurus. Mulai dari hari Minggu sampai ke Minggu lagi ada pelayanan di gereja. Kaum wanita, ada doa, ada apa segala macam. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya dulu diajari Pastor Agung, ya saya cari tempat. Singkat cerita itu dapat tempat di salah satu jemaatnya gereja tersebut gitu ya. Nah di Wates itu. Nah di situ saya jualan terang bulan itu. Otomatis kan saya tahu nih sedikit banyak tentang rumahnya gitu ya. Wah saudara, saya masuk ke dalam gitu loh. Saya tanya, loh mama kemana? Oh mama lagi doa puasa. Besoknya, loh mama kemana? Oh mama lagi kaum wanita. Oh kemana? Oh mama lagi apa lagi gitu. Kegiatan gereja semua. Saudara tahu, cucian piring numpuk karuan. Saudara tahu, cucian baju itu di bak-bak, waduh, ngeri saudara. Jadi sampai orang ini tidak punya waktu untuk keluarganya karena kegiatan gereja. Nah di sini dibalik saudara. Kita diajar untuk melayani itu di keluarga kita dulu. Apa gunanya kita pelayanan di luar sana tapi rumah tangga kita nggak karu-karuan. Saudara tahu apa yang terjadi? Cerai loh saudara. Loh, saya nggak mengada-ngada. Nanti Bu Sri mungkin kalau saya ceritani orangnya Bu Sri tahu. Sampai cerai. Pendoa loh. Cerai sama suaminya. Karena apa? Ya karena melihat ibu ini berpotensi jadi pendoa gitu ya. Jadi gereja ini wah ayo Bu, wah digempur terus untuk ayo berdoa, ayo doa puasa, ayo wah dikasih semua kepercayaan, dikasih tugas-tugas banyak gitu di gereja. Ya orang ayat selanjutnya ini yang menyebabkan itu saudaraku. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah ini saudaraku. Jadi ketika gereja ini mulai memanipulasi,
gereja ini mulai memberikan tugas-tugas ya dalam tanda kutip memanfaatkan jemaat itu seperti itu. Jemaat ya dimanfaatkan ini juga seneng juga. Wis ngerti digaweni ketopongnya Saul, saudara ada di Alkitab ya. Tingginya Saul itu berapa Mas juga? Ingat enggak ya? Tingginya Saul itu hampir 2 meter. Tingginya Saul itu hampir 2 meter. Lah dikasih jubahnya Saul di situ dikatakan tadi kan, jubah baju zirahnya Saul itu dipakaikan kepada Daud yang usianya masih belasan tahun. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, Saudara. Jadi di gereja ya hari-hari ini tuh banyak gereja yang seperti itu. Enggak cocok nih, enggak masuk. Wes ngerti Daud iki awake cilik digawani dipakein ketopong, dipakein baju zirah, kan oblok-oblok kegeden. Wes ngono Daud sik nganu pisan, ya toh. Jemaat ini juga gitu sekalian. Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Pedangnya Saul juga dipakai pisan, Saudara. Wes ngerti iki wis kegeden, ya toh. Ketopongnya juga wes oblok-oblok, wes pasti gak aman, dikasih pedang juga. Gawat, Saudara. Kalau bahasa Belandanya itu tumbuh oleh tutup. Jadi gereja memanipulasi, jemaatnya juga cari apa ya? Ya perhatian ya, cari namanya apa ya kayak gitu itu. Jadi tidak pada kapasitas yang tepat gitu. Jadi nah saya bersyukur saya bisa memastikan bahwa di tempat ini kita tidak melihat hal-hal yang seperti itu terjadi, amin. Semua orang di tempat ini dididik dan diajar untuk selalu sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Betul saudaraku? Amin saudaraku. Ya kadang-kadang memang ya agak kaget-kagetan gitu. Tiba-tiba ya apa namanya disuruh khotbah gini. Saya ngerasa ya belum mampu-mampu banget gitu. Tapi apalagi kalau gini agak santai saudara. Kalau ada pastor di sini, waduh, saya sudah, saya belum apa wis senep duluan. Ini kalau sekarang ini rada-rada agak santai sedikit lah ya. Tapi saya percaya pemimpin kita, gembala kita itu memimpin kita dengan cara yang tepat, dengan suara Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Amin saudaraku. Ya terbukti yang saya kesaksian tadi. Bahkan ketika saya nggak cerita sama siapapun, pastor itu bisa dapat dari Tuhan. Rencana saya untuk pamitan digagalkan sama Tuhan lewat pastor aku. Berapa banyak yang pengen kita ini dipimpin oleh orang-orang yang memang benar-benar peka dan dipakai Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Amin. Di luar sana banyak orang yang cari. Kemarin kita jalan-jalan sama Mbak Sari, sama istri saya ya, di Surabaya itu ibadah di mal-mal sehari itu bisa 5 jam dan jaraknya antar ibadah jam 7, jam 9, jam 11 itu cuma 2 jam saudaraku. Rata-rata segitu. Malah ada 2 gereja di satu mal gitu ya. Misalnya ini jam 7, gereja satunya jam berapa kemarin? Jam 8 ya. Jadi pokoknya dibikin gimana caranya ben gak bentrok gitu jam ibadahnya gitu. Jadi, nah cuman punya waktu 2 jam, bayangin. Apakah jam 7 itu selesai jam 9? Enggak. Saya yakin jam 7 paling lama selesainya setengah 8 itu. Nah waktu kita untuk bergaul sama Tuhan itu hampir gak ada loh, tipis loh saudara. Kita nyembah Tuhan itu gak kerasa kan, kadang-kadang tiba-tiba wis setengah 10, pastor baru khotbah gitu, selesai setengah 11, kita selesai jam 11. Gitu, karena menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tidak, ya hal-hal yang seperti ini. Karena pastor itu pernah bilang sama saya pengen ngajak jemaat itu lebih dalam gitu. Jadi nyembah Tuhan bukan cuma sekedar nyanyi. Bisa aja kita mengikuti gereja-gereja di luar sana yang cuma nyanyi dari lagu lambat, terus 2 lagu cepat, nyanyi lagi 1 lagu lambat, habis itu khotbah 40 menit, kemudian nyanyi 1 lagu lambat lagi, pulang, bisa. Tapi itu akan jadi cuma sekedar rutinitas. Nah kita di sini spontan saudara. Kadang ya cepat, kadang ya suwi, tapi kayaknya cepatnya jarang ya saudara. Tapi suwi ini sing akeh.
Tapi percayalah saudara, niatnya pastor bukan untuk ngolor-ngolor, tapi untuk ngajak kita itu punya waktu lebih dalam, punya waktu lebih banyak sama Tuhan. Untuk yo kebaktiannya cuma seminggu sekali ya toh, dimaksimalkan gitu ya. Jadi kita percaya bahwa kita bertumbuh di tempat yang tepat, kita harus tetap beriman ketika kita menghadapi cara-cara yang baru yang Tuhan kerjakan. Saya tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan tolong kita. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu lalai, wes nggak mau jaga, enggak. Saya percaya Tuhan pasti tolong, tapi mungkin Tuhan akan punya cara yang lain. Nah untuk nunggu itu, kita harus punya iman dulu. Dasarnya itu kita punya iman kita dulu. Yang kedua kita itu bertumbuh dengan di komunitas yang tepat, kita punya pemimpin yang tepat, kita berdiri di gereja yang tepat, kita punya bahasanya anak sekarang itu apa sih support system ya, kita punya support system, jadi kita punya orang-orang yang bisa mensupport kita. Saya percaya di sini kita sudah berada di tempat yang tepat, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta tolong pemain musik bisa maju ke depan.